Oh, Swastiastu. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan perlindungannya sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama yang saya hormati Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru dan Staf, serta anak-anak yang saya cintai. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan rancangan program pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan komunitas belajar sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Kepada materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktunya Bu Moderator. Izin berdiri ya menyampaikan materi ini. Nah, sebelum masuk ke materi, sedikit ini penyampaian. Nah, RTL ini merupakan tugas diseminasi peserta video kaya pada diklat, di mana yang ikut diklat kurang lebih 10 minggu baru dia ke tahap RTL. Adapun dalam pembelajaran pada saat diklat ada 3 modul yang pelajari yang didapatkan. Yang pertama modul 1 itu mengenai paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Dan modul 2 ini mengenai keterampilan pedagogik guru PJOK yang nantinya pembelajarannya akan berpusat pada peserta didik. Yang ketiga ini mengenai menggerakkan komunitas belajar ya, KBS, di mana di sekolah kita ini sudah terbentuk komunitas belajar namanya kalau tidak salah Kopi Gembira ya Pak Ketua. Nantinya ini rancangan ini mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Nah baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu langsung saja dia sampaikan presentasi. Nah ini judulnya Komunitas Belajar Sekolah KBS Rancangan Pembelajaran Berbasis Proyek, di mana ini dia memakai modelnya yaitu Sport Education Model. Dari Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengar Sport Education Model? Nah ini Sport Education Model ini dia kompleks ininya. Ini melibatkan peserta didik, dia terlibat langsung atau menjadi pelaku aktif, di mana nantinya dari peserta didik dia langsung mempelajari cara menjadi juri, wasit maupun atletnya itu. Nah ini judulnya Sport Education Model, permainan tradisional bawa sodor ya, antar kelas. Nah ini gambarnya Bapak-Ibu. Jangan lupa. Nah ini adapun yang melatar belakangi yaitu pertama, permainan tradisional ini semakin ditinggalkan. Nah, apalagi era zaman sekarang Gen Z, banyak anak-anak yang suka main game. Jadinya aktivitas geraknya berkurang. Game online apalagi itu, Free Fire, apalagi Mobile Legends banyak. Kemudian ini pentingnya melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya bangsa, supaya anak-anak tidak melupakan permainan ya zaman dulu ya. Ketiga, ini Sport Education Model sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif.
untuk mengembangkan keterampilan sosial dan fisik. Terakhir, permainan tradisional seperti gobak sodor semakin jarang dimainkan oleh anak, padahal permainan ini banyak memiliki manfaat. Ya, salah satunya melatih apa? Belajar strategi, kekompakan, kerja sama tim. Nah itu ya. Ini latar belakangnya yang dekat. Nah, adapun tujuan program. Nah, melalui penerapan model sport edukasi model dalam permainan gobak sodor, diharapkan peserta didik tidak hanya belajar aspek teknis dari permainan, tetapi juga nilai seperti kerjasama, kepemimpinan, sportivitas yang akan memperkaya pengalaman mereka dalam berolahraga. Nah, ini nanti kompleks Bapak Ibu. Peserta didiknya bisa melatih kerjasama, belajar kepemimpinan, sportivitas yang gunanya untuk memperkaya pengalaman mereka. Adapun di sini capaian yang nanti diharapkan, langkah-langkah maupun hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Adapun capaian di sini, peserta didik dapat menunjukkan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dalam aspek pendidikan jasmani. Kemudian langkah-langkah di sini, pengumpulan data dan informasi, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan terakhir tentunya ada evaluasi, bila mana nanti dalam kegiatan ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, yang kurang-kurang nanti kita perbaiki. Kemudian hasil yang diharapkan. Nah, ini Bapak Ibu, ketika nanti kita mencoba untuk praktek penerapan SEM, adapun hasil yang kita harapkan, pertama, penguasaan keterampilan motorik dasar. Nah, ini. Kemudian peningkatan pemahaman taktik dan strategi. Nanti anak-anak kan dia sebagai pelaku aktif di lapangan, dia praktek langsung sebagai pemain, sebagai penilai ataupun juri. Nah, itu ya. Ketiga, pengembangan kerja sama tim. Kemudian peningkatan kepemimpinan dan pengambilan keputusan, penghargaan terhadap aturan maupun sportivitas. Kemudian kemampuan refleksi dan evaluasi diri, pengembangan keterampilan manajemen dan organisasi, dan terakhir pengalaman berolahraga yang lebih menyeluruh dan menyenangkan. Ya, itu dari capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, ini kemudian ada struktur program dan peran bertanggung jawab dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan sport edukasi model dengan melakukan permainan gobak sodor merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler. Nah, ini pengembangan untuk permainan, kecuali ini masuk ke intra, contohnya ada permainan kasih kan masuk ke intra. Karena ini tidak masuk ke intra, ini masuk ke co-kurikuler. Program ini melibatkan seluruh warga SD Negeri 2 Ceningsuma. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan sebulan saya atur kegiatan jeda ya. Nah, itu melalui penerapan SEM dengan permainan gobak sodor, pada akhirnya akan dilaksanakan suatu kompetisi ya, kompetisi antar kelas guna melihat sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mengikuti program ini. Di sini pada sekolah sebagai penanggung jawab penuh dan memberikan keputusan
guru ketua kelas sebagai penanggung jawab dosen, rekan-rekan guru dan staf sebagai mentor atau wali kelas, dan seluruh peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan. Ini struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sama tadi, yang pertama pada sekolah, penyusun kebijakan sekolah, guru sebagai fasilitator, pembimbing, penilai maupun pemberi umpan balik peserta didik, dia sebagai pelaku aktif, peran orang tua pembimbing di rumah, peran komunitas, kolaborator, mitra maupun pembimbing dan sebagai mentor. Nah, ini Bapak Ibu, rencana evaluasi. Evaluasi dalam penerapan sport edukasi model pada permainan Bapak Sodor dilakukan secara komprehensif, mencakup keterampilan teknis, pemahaman taktik, kerja sama tim, kepemimpinan, sportivitas, refleksi diri, dan kemampuan mengelola permainan. Tujuannya adalah untuk memastikan pembelajaran berjalan menyeluruh dan peserta didik dapat pengalaman yang kaya, tidak hanya dalam fisik tetapi juga nilai-nilai sosial maupun emosional yang relevan dalam konteks olahraga. Nah, ini Bapak Ibu, dalam melaksanakan suatu program tentunya ada tantangan. Ini kemungkinan tantangannya ada 8 yang tulis. Yang pertama, keterbatasan pemahaman peserta didik terhadap konsep seni itu sendiri. Yang kedua, perbedaan tingkat keterampilan dan partisipasi peserta didik. Tentunya masing-masing peserta didik kan mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kesulitan dalam merotasi peran dan kepemimpinan. Yang keempat, komunikasi dan kerjasama tim yang kurang efektif. Tentunya dalam permainan ada yang tidak cocok dengan pemainnya gitu. Yang kelima, kurangnya pemahaman peserta didik tentang strategi maupun taktik. Yang keenam, waktu yang terbatas untuk rotasi peran dan pengalaman menyeluruh. Ketujuh, tantangan dalam memupuk sportivitas dan sikap positif. Yang ke-8, tantangan dalam evaluasi dan umpan balik. Nah, di sini karena jumlah peserta didiknya banyak, di mana di SD 2 Candi ada 106 ya, nggak salah. Jadinya evaluasi itu memerlukan waktu yang banyak. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai rancangan program rencana tindak lanjut yang dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Kita sudah sama-sama mendengarkan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Silakan untuk Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Gede. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi dari pemaparan Pak Gede, kita sangat setuju sekali bahwa kita mengembalikan permainan tradisional yang selama ini kita tinggalkan. Jadi anak-anak lebih banyak bermainnya, bermain gadget dan sebagainya. Nah, di dalam pelaksanaan PJOK, jika dimasukkan pemain tradisional itu sangat menghasilkan dan sangat mengembirakan kepada anak-anak ya. Jadi melalui program Sport Education Model. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa saja peran peserta didik
dalam program yang Pak Gede susun selama ini. Mungkin bisa disampaikan seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Pak Putu atau sebagai Ketua Kompel Sriwatani. Nah, ini peran dari peserta didik pada program ya. Nah, ini dengan adapun peran peserta didik dalam program yang akan berlangsung nantinya dengan menerapkan SEM atau Sport Education Model pada permainan tradisional Gobak Sodor. Peserta didik di sini sebagai pelaku aktif Pak Bro. Dia berperan langsung, dia yang menjalani, dia yang melaksanakan. Adapun di sini melibatkan fase dari ketiga jenjang itu fase A, di mana kelas 1 dan kelas 2 di sini dia akan dijadikan sebagai supporter dalam pelaksanaan SEM. Sedangkan fase B dia kelas 3 dan kelas 4 sebagai pengisi acara pembuka maupun penutup dalam pelaksanaan SEM. Fase C kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 di sini karena yang lihat paling gemuk ya paling banyak. Nanti dia jadikan dia atlet pemainnya itu. Sedangkan kelas 6 dia sebagai penyelenggara pertandingan olahraga tradisional. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti semuanya akan terlibat. Bukan berarti gurunya tidak ikut andil, tetap ikut andil. Dia menjadi mentor atau wali kelas atau pembimbing. Kita akan lihat sejauh mana peserta didik akan mampu mengorganisasikan sebuah pertandingan. Nah, itu tujuannya dia penerapan SEM yang nantinya akan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Tidak mesti gurunya banyak bicara yang menjadi juri wasit. Sekarang kita coba penerapan model baru dengan SEM ini yang nantinya akan dia boleh belajar secara menyeluruh maupun bermakna. Mungkin itu yang bisa dia jawab dari rekan-rekan. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang diberikan tanggapan atau saran. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya Ibu Moderator semua. Jadi saya mau ngasih pertanyaan kepada Pak Gede ini, apakah sudah memetakan aset sekolah dalam perencanaan program KTL yang Pak Gede susun ini? Terima kasih Pak Gede. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Karek. Nah, di sini tentunya dalam merancang program KTL yang sudah memetakan aset maupun kekuatan sekolah yang digunakan, yaitu nah yang sudah koordinasi dengan ketua komunitas Pak Bukul. Ada 7 aset ya, ke semuanya aset ini yang pergunakan, yang salah satunya ada aset manusia ya. Guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan itu aset manusia. Yang kedua aset sosial. Yang ketiga aset fisik. Nah, tentunya ada bangunan, lapangan, aset lingkungan, aset finansial, terus aset politik. Di sini biasanya para sekolah memberikan kebijakan atau keputusan. Kemudian aset agama maupun budaya. Kita memiliki guru agama Hindu. Kita akan berdayakan dari 7 aset itu untuk keberlangsungan dari pelaksanaan SEM ini, yang dimana menggunakan permainan Gobak Sodor ya. Tidak mesti Gobak Sodor saja, siapa tahu nanti banyak permainan tradisional lainnya
ada meong-meong apa dan kedua wah banyak macamnya ya. Kita coba dulu satu ini, kalau berhasil baru mencoba ke permainan yang lainnya. Dan tidak mesti itu olahraganya, banyak mungkin guru-guru yang lain memiliki program bisa juga. Nah mungkin itu saja yang bisa yang jawab. Oke, mungkin ada tanggapan? Sudah jelas ya? Oke. Selanjutnya mungkin ada yang masih mau bertanya, saya berikan kesempatan. Ada yang bertanya lagi atau memberikan masukan? Terima kasih atas waktunya. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri yaitu Pak Budi Puspo, Ibu sedikit akan memberikan saran setelah mendengarkan itu yang sangat bagus sudah dipaparkan, sehingga apa yang telah dipaparkan oleh Pak Budi semua agar semua permainan tradisional nantinya bisa masuk menjadi materi yang wajib atau intrakurikuler sehingga bisa diterapkan pada SEN yang tentunya akan berdampak positif bagi anak-anak dan pembelajaran ini lebih bermakna. Nah, itu harapan dari Ibu, mudah-mudahan dapat terlaksana. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi masukannya Bu ya, para mungkin ada lagi dari teman-teman? Sudah? Ya mudah-mudahan program ini bisa segera berlangsung karena kegiatan sudah dekat ya. Kita coba akan penerapan SEN ini pada permainan tradisional. Ya baik, yang persilakan kembalikan ke moderator ya. Oke, baik. Demikian rangkaian materi tentang sport education model permainan dua saudara kita pada hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya sepanjang kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini saya tutup dengan